Trailer terbaru Captain America Brave New World akhirnya dirilis di ajang Disney 23 Expo Brasil baru-baru ini. Trailer tersebut memperlihatkan sejumlah adegan baru yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Ada detail menarik apa saja yang ada di dalamnya? So, Universe, let's talk about it. Trailer ini dibuka dengan adegan pertemuan antara Sam Wilson yang diperankan oleh Anthony Mackie dengan Isaiah Bradley yang diperankan oleh Carl Lumbly. Setelah Isaiah Bradley ditahan atas insiden yang terjadi di Gedung Putih. Seperti yang kita tahu dalam trailer sebelumnya memperlihatkan Isaiah Bradley hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross. Lalu kemudian dalam pertemuan tersebut, Isaiah Bradley merampas senjata milik salah satu penjaga lalu kemudian menembak Presiden Ross. You asked for me. Here I am. You want to help me? Is there anything you remember? Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang memicu Isaiah Bradley melakukan tindakan tersebut yang kelihatannya dia bertindak di luar dari kendalinya. Hal ini mengingatkan kita terhadap Bucky Barnes pada saat dia masih terikat dalam proyek Hydra sebagai The Winter Soldier. Mode Winter Soldier dari Bucky Barnes bisa diaktifkan dengan menggunakan kalimat yang kemungkinan besar memicu aktifnya serum Super Soldier Hydra yang dimiliki oleh Bucky. Stop. Dalam trailer Thunderbolts, Alexei Shostakov sempat menanyakan hal ini kepada Bucky Barnes. What kind of super serum did you get? I don't know, regular. Hydra. Hydra. Oh, fancy. Kemungkinan yang memicu perubahan Isaiah Bradley di sini adalah sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan kata-kata, tapi bisa saja akibat dari kilatan cahaya atau flash kamera. Dari trailer sebelumnya, kita sempat melihat satu sosok yang memotret Presiden Ross dan Sam Wilson di mana tangannya berwarna hijau, yang kemungkinan besar dia adalah The Leader. Jadi kemungkinan flash kamera yang mempengaruhi Isaiah Bradley adalah flash kamera yang berasal dari kameranya The Leader. The Leader adalah karakter yang diperankan oleh Tim Blake Nelson yang pernah muncul dalam film The Incredible Hulk sebagai Samuel Stern, tapi wujudnya masih belum diperlihatkan dalam trailer ini. Dalam pertemuan tersebut, kita akhirnya untuk pertama kalinya mendengarkan Sam Wilson dipanggil dengan sebutan Cap. Whatever this is, Cap, be careful. Karena sekarang memang Sam Wilson adalah Kapten Amerika yang baru. Presiden Ross mengadakan pertemuan di White House dalam rangka untuk membahas penemuan logam terbaru mereka yang ditemukan di Celestial Island. Yang mana ini adalah Tiamut yang telah dibukukan oleh Cersei dalam film Eternals. Dan rupanya Celestial Island tersebut memiliki kandungan logam adamantium. Dalam sebuah bocoran mengatakan bahwa Sam Wilson dikirim oleh Presiden Ross untuk menjalankan misi ke Jepang untuk mencari tahu tentang kandungan logam tersebut yang kemudian akan melibatkan perseteruan antara Amerika dan Jepang. Menurut bocoran, Jepang adalah negara pertama yang menemukan kandungan ini yang kemudian dirahasiakan dan misi Sam Wilson ternyata menemukan hal tersebut yang kemudian disampaikan kepada Presiden Ross dan memicu perseteruan antara Amerika dan Jepang dalam hal perebutan logam adamantium ini. What do we know? There were 5 shooters. This was a coordinated terrorist attack, sir. I was a wartime general. Kita juga kembali bertemu dengan karakter yang diperankan oleh Shirahas yaitu Ruth Batsraf, karakter dari komik yang akhirnya dirubah dalam film ini di mana dia diceritakan merupakan mantan agen Black Widow yang kini bekerja untuk pemerintah Amerika. Lalu juga kita bisa melihat bagian belakang dari karakter yang diperankan oleh Giancarlo Esposito yang sudah dikonfirmasi kalau dia bakal memerankan karakter Seth Volker alias Sidewinder yang merupakan pemimpin dari Servant Society. Di bagian belakang kostumnya kita bisa menemukan sebuah logo yaitu Servant Society. Seth Volker alias Sidewinder adalah karakter yang pertama kali muncul dalam komik Captain America issue nomor 308 yang diterbitkan tahun 1985. Awalnya dia adalah seorang ekonom yang kemudian terlibat dalam organisasi kriminal Servant Society. Sebagai Sidewinder, dia memakai sebuah jubah canggih dari Brand Corporation yang memungkinkannya untuk berteleportasi dengan presisi tinggi. Volker sempat mengabdikan diri untuk Servant Society namun kemudian dikhianati dan meninggalkan dunia kejahatan untuk membantu putrinya yang sakit. Lalu di adegan berikutnya, Presiden Ross berdiri di depan sebuah makam yang bertuliskan Moore. Dalam komik ada satu karakter yang bernama Harris Moore, di mana dia merupakan seorang Amerika yang memiliki kekuatan super ketika dia bertemu dengan entitas gas seperti komet dan kemudian memutuskan untuk menggunakan nama komet. Namun sepertinya bukan karakter ini yang menjadi referensi dari batu nisan tersebut. Dalam adegan ini Presiden Ross ditemani oleh seseorang yang terlihat dari belakang mirip seperti Betty Ross yang diperankan oleh Liv Tyler yang sebelumnya memang sudah pernah dirumorkan akan muncul dalam film ini.
ini. Betty Rose adalah anaknya Presiden Thaddeus Thunderbolt Rose yang pertama kali muncul dalam film The Incredible Hulk. Now I'm a wartime president. Your inner circle's been compromised. Let me fix it. Watch yourself. You're not Steve Rogers. I'm not. Presiden Rose mengatakan bahwa dia adalah jenderal di masa perang. Ini merupakan referensi masa lalu Thaddeus Rose, terutama mengenai pengalaman perang yang menjadi latar belakang yang mempengaruhi banyak keputusannya, terutama yang melibatkan Bruce Banner dan upaya untuk menciptakan tentara super. Jenderal Rose pada saat itu sangat terinspirasi dengan program Super Soldier yang menciptakan Captain America selama Perang Dunia Kedua. Dan Rose berusaha keras untuk mengulangi kesuksesan ini dan memanfaatkan serum Super Soldier dalam eksperimen militer modern. Dan dalam film ini akhirnya dia akan berubah menjadi Red Hulk sesuai dengan obsesinya. Presiden Rose juga mengatakan bahwa dia sekarang menjadi presiden di masa perang, yang berarti konflik perebutan adamantium memicu perang antara Amerika dan Jepang yang mungkin saja akan melibatkan negara-negara lain. Seperti yang kita tahu dalam film Black Panther Wakanda Forever, ada begitu banyak negara yang mencoba untuk mencuri persediaan vibranium untuk kepentingan mereka sendiri. Dan mungkin saja setelah penemuan adamantium, maka fokus negara-negara lain bisa saja akan beralih dari vibranium menuju ke adamantium. Kita kemudian melihat salah satu adegan di mana Sam Wilson berjalan di sebuah ruangan yang mirip seperti penjara The Raft. Dan kemungkinan disinilah Isaiah Bradley ditahan. Mengingat Isaiah Bradley adalah seorang super soldier. Disinilah Sam Wilson juga pernah ditahan dalam film Captain America Civil War. Dan Helmut Zemo juga ditahan di penjara yang sama, seperti yang terlihat dalam serial The Falcon and Winter Soldier. Sementara di layar sebelahnya kita bisa melihat serangan dari Seth Volker yang juga sempat terlihat dalam trailer sebelumnya, di mana dia menyerang salah satu mobil yang dikendarai oleh Sam Wilson. Trailer ini juga kembali memperlihatkan percakapan antara Sam Wilson dan Presiden Rose, di mana Presiden Rose mengatakan kepada Sam Wilson untuk menjaga diri, dan kemudian Presiden Rose mengatakan, "Kamu bukan Steve Rogers." Perbedaan mencolok antara Sam Wilson dan Steve Rogers selain dari warna kulit mereka, tentu saja karena Sam Wilson tidak menggunakan serum Super Soldier untuk mengambil mantel Captain America, sementara Steve Rogers adalah seorang prajurit yang menerima serum Super Soldier kemudian berubah menjadi Captain America. Dalam serial The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson memiliki kesempatan untuk menggunakan serum yang telah disempurnakan oleh Dr. Wilfred Nagel. Dr. Nagel sendiri bekerja untuk Power Broker, yang merupakan sosok misterius yang beroperasi di Madripoor. Dan Nagel berhasil mengembangkan versi terbaru dari serum Super Soldier yang tidak mengubah penampilan fisik penggunanya. Tidak seperti serum asli yang memberikan Steve Rogers perubahan yang cukup signifikan terhadap postur tubuhnya. Serum ini juga digunakan oleh kelompok Flag Smasher yang dipimpin oleh Karli Morgenthau. Namun Sam Wilson memilih untuk tidak menggunakannya. Berbeda dengan John Walker yang akhirnya memilih untuk menggunakan serum terakhir yang tersisa setelah pertarungannya dengan Flag Smasher. Wait for it. Kita kemudian bertemu dengan Sam Wilson dengan menggunakan setelan Captain Amerikanya, di mana kita melihat ada dua setelan Captain America yang digunakan oleh Sam Wilson dalam trailer ini. Yang pertama adalah yang kita lihat ketika dia berada di pohon sakura di Washington DC, di mana ini merupakan lokasi pemakaman pahlawan nasional dan tokoh penting, termasuk Presiden John F. Kennedy, yang memiliki hubungan erat dengan pohon sakura karena pohon-pohon sakura di Washington DC adalah hadiah dari Jepang sebagai simbol persahabatan. Namun dalam film ini, persahabatan antara Amerika dan Jepang harus rusak gara-gara perebutan adamantium. Adegan berikutnya memperlihatkan Sam Wilson dengan menggunakan setelan Captain Amerikanya yang sama seperti yang kita lihat di ending serial The Falcon and Winter Soldier, yang mana setelan Captain America ini merupakan hadiah dari Wakanda setelah diminta oleh Bucky. Setelan Captain America yang satu ini tentu saja berbahan vibranium yang kemudian digunakan oleh Sam Wilson untuk melakukan pendaratan di sebuah wilayah yang sebelumnya saya pikir mirip seperti salah satu markas yang digunakan oleh Trevor Slattery untuk menahan Tony Stark dalam film Iron Man ketiga. Maka merupakan hal yang wajar ketika Sam Wilson melakukan pendaratan dan memunculkan gelombang kejut, karena pada dasarnya vibranium adalah logam yang mampu menyerap energi kinetik kemudian bisa digunakan untuk mengempaskan energi yang telah diserap tersebut. Setelan kostum yang diciptakan oleh Wakanda ini juga ternyata memiliki helm nanotech, sama seperti kostumnya Black Panther dan kostum para Avengers ketika mereka melakukan time travel. We're on the brink of war. I can't trust anyone.
Adegan berikutnya memperlihatkan Joaquin Torres yang menggunakan exosuitnya, di mana Joaquin Torres dikonfirmasi akan menjadi The Falcon dalam film ini yang akan menggantikan peran Sam Wilson yang kini menjadi Captain America. Di awal trailer dia selalu bersama dengan Sam Wilson dan bahkan dia hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Thaddeus Ross di White House dan duduk di sampingnya Isaiah Bradley. Di adegan ini Joaquin Torres bersama dengan Sam Wilson berlari keluar untuk melihat Celestial Island dari dekat. Di sini kita bisa melihat tangannya dan juga sekilas kita melihat kepala dari Celestial Island Tiamut. Namun di adegan setelahnya, Joaquin Torres terlihat terjatuh dalam adegan penerbangannya yang sempat kita lihat dalam trailer sebelumnya. Mereka berdua akan terlibat pertarungan udara di sekitar Celestial Island. Dan adegan jatuhnya Joaquin Torres di sini membawa kita callback kepada adegan Roddy Rhodes terjatuh dalam pertarungan udara yang melibatkan Sam Wilson juga dalam film Captain America Civil War. Menariknya, adegan tersebut langsung berpindah kepada adegan pemakaman yang membuat saya curiga jangan-jangan ini adalah pemakaman untuk Joaquin Torres yang dianggap sebagai pahlawan nasional setelah berjuang dalam perang di sekitar wilayah Celestial Island. Tapi adegan ini bisa saja merupakan pengecoh. Nothing about this feels right. Captain America. You ever ask yourself, who's playing who? Dalam adegan pemakaman kita juga bisa melihat Sam Wilson dan beberapa pejabat yang sebelumnya juga sempat kita lihat dalam adegan pertemuan bersama dengan Presiden Ross di ruangannya. Lalu kemudian kita beralih ke dalam sebuah ruangan laboratorium di mana terdapat sebuah tulisan yang dibuat dari selotip yang bertuliskan Reset Ross, Reset America. Laboratorium ini kemungkinan besar adalah milik dari The Leader yang akan melibatkan Presiden Ross untuk mengubahnya menjadi Red Hulk. Di adegan setelahnya juga kita melihat Presiden Ross dan perhatikan baik-baik bola matanya berwarna merah yang menandakan bahwa sebenarnya dia sudah berada dalam masa transformasi untuk menjadi Red Hulk. Selama adegan ini kita bisa mendengarkan suara The Leader yang menelpon Captain America dan kemudian kembali diperlihatkan dari belakang. Kemungkinan besar tidak ditampilkannya The Leader dalam trailer ini karena visual efeknya masih belum selesai 100%, sehingga mereka memilih untuk bermain aman dengan menampilkan The Leader dari belakang atau menggunakan angle kamera yang tidak perlu menggunakan visual efek untuk menghadirkan promosi film ini. Someone's been pulling the strings on everything. You're under arrest. Kemudian berpindah ke adegan berikutnya ketika Sam Wilson menggunakan shield Captain Amerikanya untuk menghancurkan beberapa serangan rudal. Seperti yang kita tahu dalam serial The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson sudah berlatih keras untuk menggunakan shield Captain America tersebut. Dan kemudian Sam Wilson menggunakan shield ini dibantu dengan sayap dari suit Captain Amerikanya untuk menghindari serangan rudal. Namun, setelan Captain America yang digunakan kali ini adalah setelan Captain America yang berbeda. Bukan yang berwarna putih yang diciptakan oleh Wakanda, melainkan setelan baru yang akan dia gunakan yang mungkin saja tidak lagi berbahan vibranium tapi kemungkinan berbahan adamantium yang tentu saja bisa melindungi dirinya dari berbagai macam serangan ledakan. Adegan berikutnya merupakan salah satu adegan yang membuat saya excited karena melibatkan adegan penangkapan Sam Wilson, Ruth Bader Sharaf dan juga Joaquin Torres. Mereka ditangkap oleh pasukan bersenjata yang pemimpinnya menggunakan penutup wajah dan kemungkinan besar dia adalah karakter yang diperankan oleh Seth Rollins. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, film Captain America Brave New World telah melalui proses pengambilan gambar beberapa kali dan bahkan kabarnya proses pengambilan gambar kembali tersebut melibatkan penghapusan adegan yang dimainkan oleh Seth Rollins. Untuk kalian yang tidak tahu, Seth Rollins adalah pegulat profesional dari WWE yang memang sudah menjadi langganannya Hollywood. Sejauh ini yang kita tahu bintang WWE yang sudah bermain di film Hollywood terutama di film comic book adalah Dwayne Johnson alias The Rock yang sudah bermain sebagai Black Adam, kemudian Batista sebagai Drax, dan ada John Cena sebagai Peacemaker. Sayangnya, Seth Rollins sepertinya tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam film yang satu ini. Meskipun rumor sebelumnya mengatakan bahwa adegan yang diperankan oleh Seth Rollins dihapus, namun sepertinya dirubah untuk peran yang tidak begitu signifikan. Berpindah ke adegan berikutnya ketika Ruth Bader Sharaf menemukan seorang petugas yang membuka sebuah pintu dan menembak seseorang yang kemungkinan petugas berpakaian militer tersebut sepertinya berada di bawah pencucian otak dan pengaruh dari The Leader, sama seperti yang dialami oleh Isaiah Bradley. Selain itu, di adegan berikutnya juga memperlihatkan pertemuan yang diadakan oleh Presiden Ross di White House, di mana yang berusaha untuk menyerangnya bukan cuma Isaiah Bradley, tapi ada beberapa orang yang mungkin menjadi korban pencucian otak dari The Leader dengan menggunakan flashlight kamera. Lalu berpindah ke adegan Seth Volker yang menodongkan senjatanya kepada Sam Wilson, di mana dia mengatakan Captain America tertangkap tanpa sayapnya. Adegan ini kemungkinan merupakan adegan yang sama ketika Captain America Sam Wilson mendarat di sebuah
bertempat dengan menggunakan setelan Kapten Amerika dari Wakanda. Dan mungkin saja setelan Kapten Amerika tersebut akhirnya rusak di bagian sayapnya. Dan mungkin inilah yang direferensikan oleh Seth Volker melalui perkataannya. Kita kemudian melihat salah satu adegan ketika Ruth Bader beraksi yang mengingatkan kita terhadap aksi dari Yelena Belova maupun Natasha Romanoff. Mengingat Ruth Bader juga merupakan mantan agen Black Widow. Dan akhirnya kita bisa melihat transformasi dari Presiden Rose menjadi Red Hulk, di mana telapak tangannya mengeluarkan panas. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di komik, karena tubuh dari Red Hulk memancarkan panas, yang menjadi salah satu perbedaan dirinya dengan Hulk. Yang menarik untuk didiskusikan dalam adegan ini adalah perubahan atau transformasi Thaddeus Ross menjadi Red Hulk sepertinya berada di luar kendalinya. Ada sesuatu yang memicunya sehingga dia berubah menjadi Red Hulk. Sama seperti perubahan sikap dari Isaiah Bradley yang tiba-tiba menyerang Presiden Rose. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Presiden Rose menerima serum tersebut. Apalagi mengingat dia sekarang sudah menjadi presiden, yang tentu saja merupakan satu hal yang aneh ketika dia memiliki kekuasaan mutlak terhadap satu negara, terutama negara adidaya, namun dia tetap ingin menerima dan menyuntikkan serum super soldier untuk dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal. Maka kemungkinan serum tersebut telah disuntikkan ke dalam tubuhnya Thaddeus Ross tanpa dia sadari. Ada satu celah yang mungkin menjadi titik di mana Thaddeus Ross menerima serum radiasi gamma tersebut, yaitu ketika dia menjalankan operasi bypass jantung seperti yang pernah dia ceritakan dalam film Captain America Civil War. Artinya pengaruh dari radiasi gamma tersebut sebenarnya sudah berada dalam tubuhnya, tinggal menunggu saja apa yang akan memicu serum tersebut untuk aktif dan mengubah Presiden Rose menjadi Red Hulk. Dan kemungkinan besar ini melibatkan intelijensia yang merupakan organisasi yang dipimpin oleh The Leader dalam komik. Dan dalam film ini kemungkinan besar yang bertanggung jawab atas transformasi Presiden Rose menjadi Red Hulk adalah The Leader. The Leader mungkin saja menginginkan ketidakstabilan atas negara ini di mana seorang presiden berubah menjadi monster raksasa berwarna merah yang mirip seperti Hulk. You don't even know what this is. Since when were they red? Dalam sumber aslinya, perubahan Thaddeus Thunderbolt Ross menjadi Red Hulk terjadi dalam komik Hulk volume 2 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2008. Thaddeus Ross ingin mendapatkan kekuatan Hulk untuk dirinya sendiri karena dia menganggap Hulk sebagai ancaman dan bertekad untuk mengalahkannya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Ross bekerja dengan Dr. Samuel Stern alias The Leader dan Dr. Rick Jones dalam eksperimen untuk mendapatkan kekuatan Hulk. Proses ini melibatkan penyuntikan dirinya dengan radiasi gamma yang akhirnya mengubahnya menjadi Red Hulk. Salah seorang jurnalis bahkan bergumam dengan mengatakan sejak kapan warnanya merah, karena seperti yang kita tahu, publik hanya mengetahui sosok Hulk yang berwarna hijau. Begitupun dengan She-Hulk yang juga berwarna hijau. Tentu saja merupakan sesuatu hal yang baru untuk publik ketika mengetahui ada Hulk yang berwarna merah. Salah satu adegan memperlihatkan Red Hulk meraung di tengah bara api, di mana di belakangnya terdapat sebuah helikopter dengan lambang bintang khas Amerika. You want me? Come and get me! Dan kemudian adegan terakhir memperlihatkan pertarungan antara Sam Wilson melawan Red Hulk. Ada pertanyaan, bagaimana caranya seorang Sam Wilson bisa memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk menghadapi seorang Red Hulk yang memiliki kekuatan super yang jauh di atas kekuatannya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak menggunakan serum super soldier? Mungkin saja jawabannya terletak pada setelan Kapten Amerika yang dia gunakan terutama untuk sayapnya yang mungkin saja berbahan adamantium yang bisa dia gunakan untuk melawan Red Hulk. Seperti yang kita ingat, dalam poster yang dirilis sebelumnya memperlihatkan tangan dari Red Hulk mencengkram shield Kapten Amerika yang berbahan vibranium, yang menandakan bahwa Red Hulk bisa meremukkan dan bisa menghadapi logam terkuat di bumi tersebut. Bahkan poster yang dirilis baru-baru ini memperlihatkan salah satu adegan di mana Red Hulk melancarkan tinjunya yang kemudian ditahan oleh Sam Wilson dengan menggunakan shield Kapten Amerikanya. Dan poster tersebut terlihat sangat mirip seperti adegan ketika Hulk menghantam Steve Rogers yang kemudian ditahan dengan menggunakan shield-nya. Salah satu adegan memperlihatkan Sam Wilson menggunakan sayapnya untuk memotong mobil yang dilemparkan oleh Red Hulk, yang menandakan bahwa sayap dari setelan Kapten Amerika yang baru ini kemungkinan berbahan yang cukup kuat. Mungkin saja bahannya adalah adamantium.
Lalu kemudian salah satu adegan memperlihatkan Sam Wilson mengambil shield-nya dengan menggunakan kakinya yang sama seperti yang dilakukan oleh Steve Rogers. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kalian temukan dalam trailer terbaru Captain America Brave New World yang baru-baru ini dirilis di ajang Disney 23 Expo Brazil. Kalau ada detail menarik lainnya yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, atau mungkin kalian punya teori tentang trailer yang satu ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga atas membershipnya. Terima kasih atas sawerianya. Terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.